Gunung Sinabung atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Karo dengan sebutan Deleng Sinabung adalah salah satu gunung berapi yang ada di Indonesia, tepatnya di Tanah Karo, Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sebuah bencana alam, yaitu erupsi Gunung Sinabung yang terjadi di Tanah Karo yang menimpa atau berdampak pada beberapa daerah. Letusan gunung terjadi secara berurut yang menyebabkan banyak masyarakat menjadi panik. Seperti yang terlihat pada video, bahwa masyarakat saling menyelamatkan diri dan membawa barang-barang yang menurut mereka memang dibutuhkan semasa erupsi gunung tersebut. Gunung Sinabung ini tidak aktif selama 400 tahun lamanya, tetapi pada tahun 2010 Gunung Sinabung mendadak aktif kembali dan meletus pada tanggal 27 Agustus 2010. Pada 2013, meletus lagi kembali Gunung Sinabung, termasuk letusan yang cukup besar pada bulan November. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana solusi yang diberikan oleh pemerintah dalam menangani bencana alam tersebut. Jadi kalau seperti rekan-rekan lihat tadi, bagaimana Bapak Danrem, Bapak Dandim, kemudian Polres dan Batalion dikerahkan bersama kita BPBD oleh Bapak Gubernur agar bagaimana masyarakat bisa terbantu dan terlayani. Hari ini angkanya di bawah 1000-an ya. Banyak masyarakat yang semestinya tidak perlu mengungsi, karena yang mengungsi itu hanya radius 3 km. Kalau radius 4 dan 5 itu dinyatakan aman, namun karena mereka khawatir trauma pada masa lalu, sehingga begitu ada asap, ada ledakan, mereka langsung mencari tempat pengungsian, sehingga sampai hari ini lebih 15.000 pengungsi. Namun pemerintah tetap juga melayani, karena itu masyarakat kita semua. Tahun 2014, erupsi terus terjadi pada awal tahun 2014 dengan rentetan gempa, letusan, dan luncuran awan panas. Pada 2016, Gunung Sinabung meletus kembali, dan pada 2018 meletus lagi pada awal 2018, yang dimana letusan tersebut termasuk ke dalam letusan erupsi yang cukup besar. Aktivitas Gunung Sinabung meningkat pada tahun 2019 setelah sempat istirahat beberapa saat. Pada tahun 2020, aktivitas Gunung Sinabung kembali meningkat. Dan terakhir, letusan terjadi pada tahun 2021, yang dimana letusan terjadi pada awal tahun 2021 dan masih terus aktif hingga saat ini. Akibat yang sangat terlihat jelas adalah petani kehilangan pekerjaan mereka karena lahan yang digunakan untuk pertanian itu telah rusak akibat abu vulkanik dari letusan Gunung Sinabung. Mitigasi yang mereka lakukan adalah dengan mencari lahan yang baru serta menggunakan pemakaian masker agar terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh tingginya polusi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi Sinabung. Jadi daerah yang paling berdampak total itu adalah Beras Tepuh yang berada pas di bawah kaki Gunung Sinabung itu. Warga setempat harus kehilangan tempat tinggal mereka dan mata pencarian mereka, khususnya di daerah tersebut, apalagi di Tanah Karo, banyak mata pencarian warga itu sebagai petani. Ada pengalaman keluarga saya sebagai petani, dan lahan mereka di dekat gunung tersebut
mereka mengalami kerusakan pada tanaman dan merugikan sekali bagi mereka karena modal mereka yang dikeluarkan sudah cukup banyak untuk menanam tanaman tersebut. Hal ini menyebabkan mereka harus pindah ke lahan yang baru untuk menanam tanaman yang akan mereka tanam yang lebih aman dari jangkauan letusan dari Gunung Sinabung tersebut, karena asap dari Gunung Sinabung ini sangat berbahaya. Jadi beginilah kondisi penampakan dari terjadinya erupsi Gunung Sinabung, yang dimana di video dapat terlihat bahwa rumah-rumah sudah ditinggalkan oleh masyarakat karena akibat dari erupsi Gunung Sinabung tersebut. Kita dapat berjaga-jaga dengan melihat tanda-tanda erupsi dari Gunung Sinabung tersebut. Dan apabila sudah terjadi letusan, maka kita dapat melakukan suatu mitigasi, yaitu pergi untuk mengungsi dan menjauh dari daerah terjadinya letusan gunung tersebut. Adapun hal-hal yang dilakukan pemerintah adalah dengan menyiapkan tempat sebagai wadah masyarakat untuk melakukan aktivitas mereka selagi mereka mencari rumah yang lain untuk ditempati. Maka penting bagi kita untuk mengetahui mitigasi-mitigasi agar kita menjadi waspada akan terjadinya bencana alam yang tidak bisa kita terka-terka kapan terjadinya. Sekian dari kami mengenai bencana alam atau natural hazard, dan kami minta maaf jika dalam video kami terdapat kesalahan. Terima kasih, salam mengucapkan.